Penguasa Alam Kayangan, Bab 41, Judul, Siti Arum. Institut Boyolali menempati hamparan yang luas, dengan aula utama yang megah di pusatnya dan arsitektur tak terhitung banyaknya yang terbentang sejauh mata memandang. Gunawan mengikuti Ning Bima menuju tempat tinggalnya. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan banyak murid Institut Boyolali, yang semuanya berusia di bawah 20 tahun. Ada sesekali 15 dan 16 tahun dan orang-orang di kelompok usia ini, sebagian besar berasal dari ranah fondasi. Sepanjang jalan, ada banyak orang yang menyambut mereka. Bagaimanapun, antara usianya dan ukurannya, meski mereka ingin mengabaikannya pasti akan sulit. Berapa banyak murid yang ada di Institut Boyolali sekarang? Tanya Gunawan. Terakhir kali aku memeriksa, ada lebih dari 3.000 murid. Ning Bima dengan serius berkata, Institut Boyolali merekrut murid-murid berusia 15-18 tahun. Kebanyakan dari mereka umumnya tinggal sampai mereka mencapai usia 20 tahun sebelum pergi. Banyak sekali mereka akan bergabung dengan pasukan resmi Banten di masa depan. Namun, kakak ipar, apa kau benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini? Ning Bima bertanya dengan agak cemas. Untuk memiliki kesempatan bisa melihat sekilas hampir semua kekuatan utama kota Boyolali dalam satu kesempatan, tentu saja aku harus pergi. Gunawan melirik ke arahnya. Bima, sepertinya kau tidak ingin pergi ke perjamuan ini. Apakah ada masalah? Meskipun itu bukan masalah, tapi... Ning Bima ragu sejenak, lalu berkata dengan sedikit marah. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa ketika kepala institut generasi terakhir baru saja diangkat, mereka juga mengirimkan banyak undangan untuk perjamuan. Selama perjamuan itu, para murid yang diundang dari padepokan lain menggunakan alasan untuk bertukar petunjuk untuk menantang murid-murid kita pada usia yang sama. Ada 10 pertandingan dan kami, dari Institut Boyolali kalah 10 kali. Dengan demikian mempermalukan kepala institut dan mengubah yang baru menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang lama. Hehe, itu jelas akal bulus dari padepokan-padepokan tersebut sehingga menyebabkan kepala institut yang baru diangkat kehilangan martabat dan membiarkan dia tahu siapa sebenarnya bos kota Boyolali. Kata Gunawan sambil tertawa. Itu benar. Ning Bima mengangguk dan dengan tak berdaya berkata, ku dengar hal yang sama juga terjadi pada kepala institut 2 generasi yang lalu. Dia tidak bisa menghindari mengundang mereka ke perayaan tersebut, jika tidak, dia pasti ditertawakan dan diejek, dan kehilangan wajah yang tersisa. Jika kita menghadiri perjamuan, kemungkinan besar kita akan ditantang oleh mereka. Kalah pada mereka tidak masalah, tapi orang-orang itu sangat sering memiliki niat jahat dan menggunakan tangan yang berat. Terakhir kali, ada 2 saudara senior yang dipukuli sampai mereka tidak dapat sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka, dan kepala institut tidak memiliki pilihan selain menelan kata-katanya dan menahan penghinaan. Institut Boyolali menarik sejumlah besar murid setiap tahun. Apakah kekuatan mereka benar-benar seburuk itu? Tanya Gunawan sambil merajut alisnya. Tentu saja, bukan karena kekuatan Institut Boyolali yang kurang. Hanya saja sekolah itu terlalu kuat. Meskipun Institut Boyolali mendapat dukungan dari keluarga kerajaan, padepokan-padepokan tersebut memiliki sejarah panjang, banyak rahasia padepokan, sumber daya, dan teknik yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Institut Boyolali. Bahkan jika mereka merekrut murid-murid padepokan luar, batasannya jauh lebih tinggi daripada nilai kita. Selanjutnya, orang-orang yang masuk ke dalam padepokan dengan dukungan keluarga kerajaan, umumnya berencana menyerahkan hidup mereka kepada keluarga kerajaan. Bagaimanapun, pendirian padepokan keluarga kerajaan pada awalnya ditujukan untuk menarik orang-orang berbakat untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Namun, orang-orang dengan bakat hebat biasanya arogan dan sombong. Keinginan mereka untuk bergabung dengan padepokan-padepokan besar sangat lebih besar dari bergabung dengan pasukan kekaisaran, sehingga kekuatan rata-rata murid-murid Institut Boyolali, jika dibandingkan dengan padepokan kecil dan menengah, dapat dianggap lebih baik, namun jika dibandingkan dengan padepokan besar itu, bahkan tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Situasi yang dijelaskan oleh Ning Bima ternyata cukup normal. Bahkan Gunawan sendiri, meski ditambahkan ke Institut Boyolali karena alasan lain, hanya mencari peluang dan tidak pernah memikirkan untuk melayani keluarga kerajaan. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, di kota Boyolali, padepokan apa yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Institut Boyolali? Oh, biarkan aku berpikir. Ning Bima berpikir sejenak, lalu perlahan menjawab, total ada 7. Mereka adalah Padepokan Tenaga Dalam Jantung, Padepokan Awan Matahari, Padepokan Tombak Besi, Padepokan Pedang 7 Kematian, dan Institut Badai. Setelah berhenti sejenak, suara Ning Bima menjadi agak terlindungi. 5 padepokan ini memiliki sejarah lebih dari 500 atau bahkan 1000 tahun. Di kota Boyolali, pengaruhnya sangat berakar di kota dan kekuatan keseluruhan mereka lebih besar daripada Institut Boyolali.
Jika bukan karena dukungan keluarga kerajaan, mungkin kita sudah dipecat dan dipaksa keluar. Selain kelima hal tersebut, ada dua raksasa lagi yang bahkan tidak berani diprovokasi keluarga kerajaan. Dan mereka adalah cabang Padepokan Sin dan Istana Api Surgawi yang ada di kota Boyolali. Meskipun mereka hanya cabang, mereka masih mendapat dukungan dari Padepokan Sin dan Istana Api Surgawi, menjadikan mereka dua tuan kota Boyolali yang tak tergoyahkan. Cabang Padepokan Sin dan Istana Api Surgawi? Gunawan mengetuk dagunya. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini hanya dalam nama saja. Kenyataannya, murid-murid Padepokan luar ini adalah talenta terendah yang tidak sesuai untuk tetap tinggal di Padepokan utama, dan tidak lebih dari itu. Namun, ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih merupakan Padepokan luar resmi, dan tidak seperti keluarga Sin Agus telah benar-benar ditinggalkan. Namun, Institut Boyolali kami tentu saja tidak mudah diintimidasi. Ning Bima menepuk dadanya dengan wajah penuh keengganan dan berkata, meskipun Institut Boyolali kehilangan martabat selama perjamuan 5 tahun yang lalu, namun demikian itu 5 tahun yang lalu. Institut Boyolali kita sekarang juga memiliki cukup banyak talenta, dan pasti tidak akan berada di bawah padepokan-padepokan lainnya. Ah, kakak ipar, lihat, orang di sana adalah saudara senior kita, Sukiman. Dia 17 tahun dan telah mencapai tingkat ketiga ranah kelahiran cakra. Kudengar dia juga mewarisi teknik tenaga dalam keluarganya dan sangat kuat. Orang di sana dengan pakaian putih bahkan lebih kuat. Aku yakin dia disebut Tingkir. Dia baru berumur 18 tahun dan sudah berada di tingkat kelima dari real ranah kelahiran cakra. Keduanya ada di kelas 1 kita. Namun, yang paling hebat di Institut Boyolali bukan mereka, tapi saudara senior Kuririn dan Sister Arum, yang dikenal sebagai dua jenius terbesar di Institut Boyolali. Para tetua pasti akan membawa mereka ke perjamuan malam ini. Dengan mereka, pasti tidak akan sama dengan 5 tahun yang lalu. Saat dia berbicara sampai saat ini, suara Ning Bima tiba-tiba berhenti, karena di depan mereka, seorang pemuda berpakaian putih dan seorang gadis berpakaian putih salju berjalan berdampingan ke arah mereka. Pria yang berusia 18 atau 19 itu memiliki tubuh tinggi, fitur elegan, dan pesona menarik seperti batu giok. Dia cukup tampan untuk membuat gadis yang terbangun secara seksual yang mendambakan cinta, menjadi benar-benar tergila-gila. Dan gadis di sampingnya bahkan lebih cantik, cukup cantik untuk membuat jantung seseorang bergetar. Dia juga berusia 18 atau 19 tahun, dengan sepasang mata berkilau yang indah dan bibir berwarna ceri dengan kilau kulit halus. Alisnya yang anggun berbentuk bulan sabit juga, tapi yang paling menyentuh adalah senyuman ringan yang menghiasi bibirnya yang sedap menghirup aroma dupa dengan angin sepoi-sepoi. Keduanya seperti pasangan sempurna yang baru saja keluar dari sebuah lukisan. Saat mereka muncul, semua keindahan antara langit dan bumi diambil. Pemuda terus berbicara tentang sesuatu di samping gadis itu dan terus-menerus melihat reaksinya dari sisi matanya, tapi reaksi si gadis tidak berubah. Sambil tetap menjaga senyuman hangat yang konstan sepanjang waktu, dia tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. Meski dia dengan lembut melangkah maju, itu akan membuat orang percaya bahwa mereka telah melihat peri yang menari dengan gaun putih. Di atas segalanya, lehernya yang indah dan ramping seputih salju membiarkannya memancarkan aura mulia dan anggun yang menambah pesona dirinya, membuat orang merasa seperti sedang melihat seorang putri agung yang tergabung dalam keluarga kerajaan. Wanita yang sangat cantik, Gunawan dengan kagum berseru di hatinya. Meskipun penampilannya tidak sebanding dengan Ning Savitri, itu pasti satu dari 10.000. Keindahan yang menghancurkan kota dan wilayah. Namun udara mulia yang membungkusnya seperti kabut tak jelas bukanlah sesuatu yang bisa dicocokkan oleh Ning Savitri. Yang paling mengejutkan Gunawan adalah sentuhan kelembutan di mata dan ekspresi wajahnya. Secara umum, seorang gadis yang cantik sejauh ini sedikit banyak membawa udara yang agak sombong. Istrinya, Ning Savitri, contoh utama. Namun gadis ini memiliki kulit yang lembut, tatapannya sehalus air, dan bahkan tidak ada sedikit arogansi di antara kedua alisnya. Senyum samar di sudut bibirnya, cukup mencukupi untuk hampir melelehkan hati hanya dengan sekilas pandang. Saudara senior Kuririn, Sister Arum, pada saat yang sama saat Gunawan diam-diam mengagumi gadis ini, Ning Bima benar-benar menariknya untuk menyambut mereka. Kuririn, Arum, jangan katakan padaku bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang baru saja disebutkan Bima. Gunawan berpikir di dalam hatinya. Saudara junior Ning, apa kau akan kembali beristirahat? Saat melihat Ning Bima, gadis itu tersenyum dan menyapanya. Saat suaranya terdengar, Gunawan langsung merasakan semacam arus hangat yang perlahan mengalir dari telinganya ke jantungnya, karena suara ini sangat lembut dan indah. Dengan hanya mendengarkan suara ini, timbul perasaan senang yang tak dapat dijelaskan. Ketika mendekati kedekatannya dengan tatapannya, bahkan lebih mudah dimengerti bagaimana tatapan dan senyum lembutnya bisa membuat hati seseorang menjadi lemah.
Pada titik ini, tatapan gadis itu jatuh ke tangan Gunawan, dan dia bertanya-tanya. Ini kakak iparku, dia baru saja memasuki Departemen Tenaga Dalam kami hari ini. Dia juga di kelas 1 kami. Ning Bima dengan ceria berkata, kakak ipar, mereka adalah saudara senior Kuririn Ye dan saudari senior Siti Arum yang baru saja aku sebutkan tadi. Mereka adalah murid terkuat generasi ini di Institut Boyolali kami. Gunawan melangkah maju, wajahnya tersenyum sopan. Salam saudara senior dan saudari senior. Adik kecil ini adalah Gunawan, yang baru saja memasuki Departemen Tenaga Dalam. Saya meminta 2 senior untuk menjaga saya di masa depan. Kuririn mengangguk sedikit, yang nyaris tidak dianggap sebagai jawaban. Tatapannya berhenti pada Gunawan untuk beberapa saat, dan kemudian bergerak menjauh saat arogansi tergantung di antara alisnya. Ada juga bekas kebencian yang tersembunyi, karena dia sangat tidak senang karena mereka telah mengganggu dia dan Arum, dunia 2 orang. Oh, kau juga bergabung dengan kelas 1 kami. Siti Arum memandang Gunawan dengan baik dan tertawa dengan gembira. Kau tampak sangat muda, namun sudah berada di tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Tidak heran tetua Sikong menyambarmu ke kelas 1. Jika keindahan di kelas mengetahui bahwa junior kecil tampan yang baru saja masuk, mereka pasti akan sangat senang. Kau harus hati-hati adik junior kecil. Itu tidak benar, saudara junior Ning sepertinya menyebutmu sebagai kakak ipar. Jangan beritahu aku jika kau sudah menikah. Sebelum Gunawan mendapat kesempatan untuk membalasnya, Ning Bima sudah menjawab sebelum dia. Itu benar, kakak iparku baru 16 tahun ini, tapi dia sudah menikahi kakakku setengah tahun yang lalu. Oh, jadi adik junior Yun berumur 16 tahun. Untuk menikah lebih awal, nampaknya pengantin wanita pasti sangat cantik. Siti Arum berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, saya akan ada dalam perawatan saudara senior dan saudari senior di masa depan. Gunawan dengan canggung tersenyum, lalu tatapannya tiba-tiba berubah saat dia berbicara sambil tersenyum pada Siti Arum. Saya menduga bahwa Sister Arum pasti bukan penduduk asli dari sini, benarkah begitu? Oh, bagaimana kau tahu? Siti Arum bertanya saat dia mengedipkan matanya yang indah. Karena suasana di kota Boyolali sedikit gelisah dan aura spiritualnya buram. Seharusnya tidak ada keindahan anggun seperti Sister Arum lahir di sini. Siti Arum sedikit tercengang. Kemudian bibirnya yang merah jambu melengkung dan sambil menaikkan alisnya, dia berkata, Junior Yun tidak hanya tampan dan berbakat, tapi juga pembicara yang handal. Sayang sekali kau sudah menikah. Jika tidak, kakak perempuan di sini mungkin. Siti Arum benar-benar bercanda, tapi Kuririn Ye, yang berdiri di sisinya, dengan sangat marah menatap Gunawan. Namun, Gunawan tampak seolah tidak melihatnya sama sekali, dan malah tersenyum pada Siti Arum dan berkata, tidak masalah, istri saya sudah memastikan ini sebelumnya. Dia pasti tidak keberatan kalau saya mendapatkan istri lagi. Begitu Gunawan mengeluarkan kata-kata itu, mulut Ning Bima segera terbuka lebar, dan bahkan matanya hampir menonjol keluar dari keterkejutan. Mata Kuririn Ye menyipit, tatapan yang menatap Gunawan tiba-tiba menjadi sangat dingin dan mengejek, dan bahkan dengan samar mengeluarkan ejekannya. Namun, Siti Arum sama sekali tidak marah, dan dengan manis tersenyum. Junior kecil yang sangat menarik. Sepertinya hari-hari berikutnya tidak akan membosankan lagi. Kemudian, kakak di sini akan berhenti mengobrol denganmu untuk saat ini. Aku perlu menghadiri jamuan makan malam dan mungkin ada pertempuran yang ditunggu. Kita perlu pergi ke departemen medis dan menyiapkan beberapa pil obat yang mungkin berguna. Mari bertemu nanti, oke? Selamat tinggal, suster senior. Siti Arum dengan senang hati mengedipkan mata kirinya dan pergi sambil tersenyum samar sambil membawa angin memabukkan yang samar. Meskipun kata-kata Gunawan ada sedikit ketidaksopanan yang tercampur, sepertinya tidak membuat Siti Arum merasa jijik. Sebagai gantinya, kesannya pada Gunawan semakin dalam, sehingga dia tidak akan dilupakan hanya dengan membalikkan badan. Gunawan berpaling untuk melirik sekilas dan menatap dengan mantap ke sosoknya yang ramping yang dilihat dari belakang, tanpa menyembunyikan pikirannya tentang kekaguman sama sekali. Dengan sebuah wajah yang bisa mengguncangkan seluruh dunia, dan disposisi yang mulia dan elegan, bukan hanya itu, ia juga tidak sombong, tapi sebaliknya, terasa begitu hangat dan lembut di hati. Dia benar-benar seorang gadis yang tidak dapat ditentang pria. Namun, identitas dan statusnya juga tidak semudah itu. Sebuah tangan menepuk bahu Gunawan dengan sangat tidak bersahabat. Gunawan berbalik dan melihat Kuririn Ye menatapnya dengan dingin dan segera berkata dengan senyum samar. Saudara senior Kuririn, apa yang Anda butuhkan dari saya? Ngomong-ngomong, bukankah Anda bersama dengan Sister Arum? Siti Arum sudah berjalan cukup jauh, tapi tetap saja tidak berbalik memanggil Kuririn Ye. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia tidak bersamanya. Sepertinya, hubungan keduanya sangat berbeda dari apa yang dipikirkan Gunawan.
Mungkin ini adalah pendekatan satu sisi Kuririn Ye. Mata Kuririn Ye menyipit, memperlihatkan ejekan yang penuh penghinaan. Tatapannya seolah melihat ke bawah pada seorang yang lemah. Namamu Gunawan, bukan? Gunawan kecil, meski aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menyelinap masuk ke kelas 1 kami, tapi sebagai seniormu, ada beberapa hal yang perlu aku ingatkan. Karena kau telah memasuki kelas 1, maka pelajari apa yang harus kau lakukan, dan apa yang seharusnya tidak kau lakukan. Jangan sampai kau menyalahkanku nanti karena tidak mengingatkanmu setelah menderita konsekuensinya. Juga, ingat dengan jelas, jauhi Siti Arum. Jika aku melihatmu berbicara dengannya seperti itu lagi, jangan lupa bahwa aku memiliki banyak cara untuk menendangmu keluar dari Institut Boyolali. Setelah selesai berbicara, tatapannya dengan tajam menyapu Gunawan dan Ning Bima, dan dengan cepat berjalan ke arah yang ditinggalkan Siti Arum. Dia tahu tentang latar belakang Ning Bima, bahwa dia hanyalah seorang anak pedagang di sebuah kota kecil yang terpencil. Yang berarti kakak ipar ini, pasti akan menjadi seseorang yang memiliki peran kecil tanpa banyak latar belakang. Jadi tentu saja tidak ragu menertawakannya. Gunawan memiringkan pandangannya dan dengan acuh tak acuh melirik ke belakangnya dan dengan dingin mencibir. Orang ini, matanya hampir sampai ke puncak kepalanya. Dia selalu seperti ini. Aku sudah terbiasa sejak dulu. Ning Bima mengalami kemarahan dan ketidakberdayaan pada saat bersamaan. Biasanya saat Kuririn Ye memberinya berbagai jenis penampilan, dia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Namun kali ini dia dengan jelas mengancam Gunawan, yang membuat kemarahan bangkit dari dalam hatinya. Tapi saat memikirkan kekuatan lawan dan latar belakang keluarga, pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin tidak apa-apa jika hanya dia, karena masih ada wakil kepala institut yang mendukungnya di belakang punggungnya. Tapi untuk Gunawan, mungkin tidak mungkin baginya untuk terus tinggal di Institut Boyolali. Sepertinya Kuririn Ye ini bukan sembarang pakan acak, gumam Gunawan. Melihat bahwa Gunawan tidak tampak marah, Ning Bima sedikit meyakinkan dan berkata dengan suara rendah. Ayahnya sebenarnya adalah gubernur kota Boyolali. Tidak hanya itu, bakatnya dalam tenaga dalam juga mencengangkan. Sementara hanya 19 tahun ini, dia sudah mencapai tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra. Dan rumor mengatakan bahwa baru-baru ini, dia hampir saja memasuki tingkat ke-9 ranah kelahiran cakra. Di keseluruhan Institut Boyolali, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Anak gubernur, aku mengerti. Gunawan dengan seksama mengeluarkan tawanya, lalu tiba-tiba berkata, dia sedang mencoba merayu Siti Arum, bukan? Saudari Siti Arum cantik dan lembut, jadi ada banyak saudara senior yang menyukainya. Namun, dia dan senior saudara Kuririn adalah pasangan yang umumnya diakui pada dasarnya, tidak ada yang berani bersaing dengan senior saudara Kuririn. Jadi, saudara senior yang menyukai Sister Arum tidak pernah berani terlalu dekat dengannya. Ning Bima kemudian menambahkan dengan nada aneh, kakak iparku adalah yang pertama yang pernah kulihat berani berbicara dengan senior Sister Arum. Berhati-hatilah dengan Kuririn Ye di masa depan. Meskipun dia cukup tangguh, dia juga orang yang sangat picik. Itu mudah dilihat. Yue Xie mengangkat bahunya, tapi tampaknya sama sekali tidak memasukkan nasihat ke dalam hatinya, dan dia bertanya, Bima, Siti Arum ini, dari mana asalnya? Aku dapat mengatakan bahwa latar belakang keluarganya pasti tidak biasa, jadi mengapa dia datang ke Institut Boyolali? Ning Bima menggelengkan kepalanya. Ini, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia tampaknya adalah saudara dari tetua Sikong yang jauh dan dia memasuki Departemen Tenaga dalam setengah tahun yang lalu, bersamaan denganku. Tentang lokasi kampung halamannya, dia belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Namun, Sister Arum benar-benar menakjubkan. Dia baru berusia 18 tahun ini, namun dia sudah berada di tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra. Dia adalah orang paling berbakat di Institut Boyolali ini, dan bahkan lebih menakjubkan daripada senior Kuririn. Keduanya berada di tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra. Kuririn Ye berusia 19 tahun, dan Siti Arum berusia 18 tahun. Jelas bahwa Siti Arum mengalahkan Kuririn Ye dalam hal bakat. Sin Wawan yang telah mencapai tingkat ketiga ranah kelahiran cakra pada usia 20 tahun sudah merupakan generasi terkuat keluarga Sin. Ning Savitri yang telah mencapai tingkat ke-10 ranah fondasi pada usia 16 tahun, sudah menjadi jenius satu abad di kota Klaten. Tapi tidak peduli itu Kuririn Ye atau Siti Arum, salah satu dari mereka telah jauh melampaui Ning Savitri, apalagi Sin Wawan. Juga, pemuda tingkat ini seharusnya tidak jarang berada di padepokan besar kota Boyolali. Sebagai perbandingan, kota Klaten layak disebut kota kecil yang terlupakan. Tingkat tenaga dalamnya sangat berbeda. Kakek Sin Bejo sudah dianggap sebagai yang terkuat di kota Klaten pada tingkat ke-10 dari ranah spiritual. Tapi jika dia datang ke kota Boyolali ini, dia mungkin hanya akan berada di tingkat atas bila dibandingkan dengan usia yang sama, tapi tidak mungkin berada di puncak.
Bima, ekspresi Gunawan menjadi serius. Ada masalah serius yang harus aku diskusikan denganmu. Ada apa? Melihat ekspresi Gunawan, Ning Bima tiba-tiba menjadi gugup. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan untuk memanggilku kakak ipar, kata Gunawan sebetulnya. Kenapa? Mata Ning Bima melebar. Gunawan menepuk bahu Ning Bima saat pandangannya melayang ke kejauhan dan menjawab. Mendengar apa yang dikatakan Sister Arum, ada banyak keindahan di kelas 1 kita, bukan? Tentang itu tampaknya benar, tapi Sister Arum masih tercantuk dari semuanya. Alis Gunawan sedikit terguncang, dan berkata dengan nada penuh kebenaran. Karena ada banyak keindahan di kelas 1, jika kau terus memanggilku kakak ipar, bukankah itu mengungkap fakta bahwa aku sudah berkeluarga? Bagaimana aku bisa bermain mata dengan senior perempuan dan junior yang cantik itu? Ning Bima membuka mulutnya saat otaknya membeku selama lebih dari 3 detik. Kemudian dia akhirnya berbicara dengan lemah. Tapi kakak ipar, kau sudah memiliki kakak perempuanku. Jika kau bersama wanita lain, bukankah itu sedikit? Tidak. Gunawan mengayunkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika aku memberitahu Sister Arum tentang bagaimana kakak perempuanmu tidak keberatan dengan menemukan istri lain, itulah yang telah dijanjikan oleh kakak perempuanmu. Juga, dalam kehidupan ini, tidak diketahui apakah aku bisa bertemu dengan kakak perempuanmu lagi atau tidak. Gunawan memandang kejauhan, maka tatapannya menjadi lebih dalam. Hanya ada 2 tujuan akhir yang dikejar seorang pria. Salah satunya adalah menaklukkan dunia, yang lain adalah menaklukkan wanita. Untuk menaklukkan dunia adalah mencapai ketinggian baru dalam hidup, tapi untuk menaklukkan wanita adalah untuk memperindah kehidupan. Jika seseorang tidak mampu menaklukkan wanita yang dia inginkan, bahkan jika dia menaklukkan seluruh dunia, dia akan tetap berada di puncak yang sepi dan mengalami kesepian di mana-mana. Bima, bukankah menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Ning Bima tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja dia katakan, tapi dia masih menganggapnya terdengar menakjubkan. Kalau begitu, jika aku tidak memanggil kakak ipar, bagaimana aku harus memanggilmu? Karena pernikahan Gunawan dan Ning Savitri sudah diputuskan saat mereka masih bayi, Ning Bima selalu memanggilnya kakak ipar. Selain kakak ipar, otaknya yang tidak bisa benar-benar berubah tajam, tidak dapat memikirkan hal lain untuk memanggilnya dalam waktu singkat. Tentang ini, kau bisa memanggilku saudara besar, bos, saudara besar Gun, saudara besar Awan, saudara besar Gunawan, atau hanya memanggilku Gunawan, saudara senior Gun. Singkatnya jangan panggil aku kakak ipar lagi. Lalu aku akan memanggilmu bos mulai sekarang, apakah itu bagus? Tidak apa-apa, bos. Rasanya masih terasa aneh. Benar, Sister Arum sebelumnya mengatakan bahwa dia sedang menuju ke departemen medis untuk mendapatkan pil obat untuk menangani perjamuan malam ini. Haruskah kita pergi ke sana juga? Karena kakak ipar baru saja memasuki departemen tenaga dalam, mungkin bisa segera menerima 1 set pil obat dari departemen medis. Kau bisa mendapatkan 1 set per bulan. Jangan panggil aku kakak ipar. Aku lupa, aku pasti akan memperhatikannya. Lalu kakak ipar, haruskah kita pergi ke tempat tinggal atau departemen medis dulu? Sit. Gunawan mengikuti Ning Bima dan menerima 1 set pil obat dan pil ini sudah cukup seperti yang diharapkan Gunawan. Mereka adalah pil penyembuh tingkat rendah dan pil pembuka tenaga dalam dan potensinya hanya sekitar 40 atau 50%. Dengan pil obat yang mendukung tingkat ini, mereka menjadi lebih buruk bila dibandingkan dengan padepokan besar. Tidak mengherankan mengapa kekuatan rata-rata Institut Boyolali masih tak berubah. Tempat tinggal yang telah diatur Sikong Amarto untuk Gunawan bersebelahan dengan Ning Bima. Meski kecil, itu sangat elegan dan memiliki semua kebutuhan, yang jauh lebih baik dari apa yang diharapkan Gunawan. Sampai saat ini, Gunawan yang telah berkeliaran di luar selama setengah tahun, akhirnya memiliki tempat untuk menetap dan tidur. Emosi jatuh di dalam hatinya. Berbaring di ranjang kecil, Gunawan cepat tertidur. Setengah tahun terakhir ini, dia selalu tidur di alam liar. Tidak pernah tinggal di penginapan, dan juga tidak menikmati hak istimewa untuk tidur di tempat tidur. Kali ini, dia tidur dengan nyaman dan stabil dari siang sampai malam, sampai dia terbangun oleh Ning Bima yang mengetuk pintunya. Kakak ipar, apa kau sudah bangun? Perjamuan hampir dimulai, apakah kita akan pergi? Ning Bima tahu di dalam hatinya apa yang mungkin terjadi pada perjamuan ini, jadi dia tidak benar-benar ingin Gunawan hadir. Ini agar dia menghindari ditantang dan kemungkinan pasti dia akan sengaja dilukai oleh lawan. Gunawan membuka matanya dan dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Tentu saja aku akan pergi. Beri aku waktu sebentar, kita akan segera pergi. Pusat Institut Boyolali adalah kawasan hutan bambu emerald green yang jarang, dan di dalamnya, berdiri sebuah istana besar yang memancarkan atmosfer yang bermartabat. Ini adalah bangunan terbesar dan paling mewah di keseluruhan Institut Boyolali.
Nama itu sangat langsung dan dikenal sebagai Istana Utama. Semua hal penting di dalam institut dilakukan di Istana Utama. Dan perjamuan untuk penunjukan kepala institut yang baru juga akan dilakukan di sini. Ketika Gunawan dan Ning Bima masuk ke Istana Utama, bahkan tidak tersisa seperempat jam lagi sampai awal perjamuan. Namun, bahkan seperlima kursi pun tidak terisi. Bukan hanya sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah orang-orang dari Departemen Tenaga Dalam itu sendiri. Jelas bukan karena padepokan yang diundang tidak dapat datang lebih awal, namun sebaliknya, mereka dengan sengaja tidak ingin datang lebih awal sebagai orang yang membanggakan ketinggiannya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jenis penghinaan terhadap Institut Boyolali. Dan cerita pun bersambung.